Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 Psikologi Kepribadian yang akan membawakan materi Ivan Pavlov dan Behaviorisme B.F. Skinner. Yang beranggotakan saya Trino Rohma Berliani, Muhammad Rizky, Dea Utami Putri, dan Along Cike. Yang pertama ada biografi Ivan Petrovich Pavlov. Ia seorang behavioristik terkenal dengan teori classical conditioning. Ivan Petrovich Pavlov dilahirkan di Ryazan, Rusia pada tanggal 18 September 1849 dan meninggal di Leningrad pada tanggal 27 Februari 1936. Pavlov sebenarnya bukanlah sarjana psikologi dan tidak mau disebut sebagai ahli psikologi karena ia seorang sarjana ilmu faal yang fanatik. Dilanjutkan eksperimen Pavlov. Dalam tahun-tahun terakhir abad ke-19 dan tahun-tahun permulaan abad ke-20, Pavlov dan kawan-kawan mempelajari proses pencernaan dalam tubuh anjing. Selama penelitiannya, para ahli ini memperhatikan perubahan dalam waktu dan kecepatan pengeluaran air liur. Dalam eksperimen tersebut, Pavlov dan kawan-kawannya menunjukkan bahwa belajar dapat mempengaruhi perilaku yang selama ini diduga refleksif dan tidak dapat dikendalikan, seperti pengeluaran air liur. Berangkat dari pengalamannya, Pavlov mencoba melakukan eksperimen di bidang psikologi dengan menggunakan anjing sebagai subjek penyelidikan. Beberapa pengertian pokok yang biasa digunakan dalam teori Pavlov sebagai unsur dalam eksperimennya yaitu sebagai berikut. Nah, di sini ada unconditioned stimulus. Stimulus asli atau netral, stimulus tidak dikondisikan, yaitu stimulus yang langsung menimbulkan respon. Misalnya daging dapat merangsang anjing untuk mengeluarkan air liur. Kemudian conditioning stimulus. Stimulus bersyarat, yaitu stimulus yang tidak langsung menimbulkan respons. Untuk menimbulkan respon, CS perlu dipasangkan secara terus-menerus agar menimbulkan respon. Misalnya bunyi bel akan menyebabkan anjing mengeluarkan air liur jika selalu dipasangkan dengan daging. Unconditioned respon disebut perilaku responden. Respon tidak bersyarat, yaitu respon yang muncul dengan hadirnya US, yaitu air liur anjing keluar karena anjing melihat daging. Conditioning response, respon bersyarat, yaitu respon yang muncul dengan hadirnya CS, misalnya air liur anjing keluar karena anjing mendengar bel, yaitu respon yang ditimbulkan oleh perangsang bersyarat. Inilah contoh gambar dari eksperimen yang dilakukan oleh Pavlov. Yang dilakukan pada anjing. Perkembangan kepribadian menurut Pavlov. Yang pertama, struktur kepribadian menurut Pavlov. Struktur kepribadian dari Pavlov ini bergantung pada respon atau stimulus yang diberikan oleh seseorang. Semakin besar stimulus atau penguatan yang diberikan, respon yang diterima juga akan semakin kuat. Dengan demikian, Pavlov membagi struktur kepribadian menjadi dua, yaitu yang pertama ada tingkah laku responden. Responden yang dihasilkan organisme untuk menjawab stimulus secara spesifik berdasarkan respon yang diberikan. Yang kedua ada tingkah laku operan. Respon yang dimunculkan organisme tanpa stimulus spesifik yang langsung memaksa terjadinya respons itu. Organisme dihadapkan pada pilihan-pilihan respon yang akan dipakai untuk menanggapi suatu stimulus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Utami Putri dengan NIM G1C1210052.
Di sini saya akan menjelaskan tentang dinamika dan perkembangan kepribadian menurut Ivan V. Pavlov, dan saya juga akan menjelaskan tentang perkembangan kepribadian, aplikasi, dan evaluasi. Baiklah, saya akan mulai. Yang pertama yaitu dinamika dan perkembangan kepribadian menurut Ivan V. Pavlov. Pavlov yakin bahwa kepribadian dapat dipahami dengan mempertimbangkan tingkah laku dan hubungan yang terus-menerus dengan lingkungannya. Cara yang efektif untuk mengubah dan mengontrol tingkah laku adalah penguatan. Artinya dengan diberi penguatan yang positif, tingkah laku seseorang akan berubah dan terkontrol dengan baik. Strategi kegiatan yang membuat tingkah laku tertentu berpeluang untuk terjadi pada masa yang akan datang. Seseorang dapat dilatih melakukan semua jenis kegiatan tingkah laku jika semua konsekuensi atau penguatan yang tersedia di lingkungan dapat diubah dan diatur sesuai dengan tujuan yang dikehendaki. Strategi itu pada dasarnya ada dua, yaitu conditioning klasik atau disebut juga dengan conditioning responden, karena tingkah laku dipelajari dengan memanfaatkan stimulus respon yang bersifat refleks. Yang kedua yaitu conditioning operant, artinya tidak bergantung pada tingkah laku otomatis atau refleks, sehingga lebih fleksibel dibandingkan dengan conditioning klasik. Yang pertama, asumsi dasar. Skinner bekerja dengan 3 asumsi dasar, di mana asumsi pertama dan kedua pada dasarnya menjadi asumsi psikologi pada umumnya, bahkan menjadi merupakan asumsi semua pendekatan ilmiah. Yang pertama ada tingkah laku. Tingkah laku itu mengikuti hukum tertentu. Ilmu adalah usaha untuk menemukan keteraturan, menunjukkan bahwa peristiwa tertentu berhubungan secara teratur dengan peristiwa lain. Yang kedua, tingkah laku. Tingkah laku dapat diramalkan. Ilmu bukan hanya menjelaskan, tetapi juga meramalkan. Bukan hanya menangani peristiwa masa lalu, tetapi juga masa yang akan datang. Teori yang berdaya guna adalah yang memungkinkan dapat dilakukannya prediksi mengenai tingkah laku yang akan datang dan menguji prediksi itu. Yang ketiga ada tingkah laku dapat dikontrol. Ilmu dapat melakukan antisipasi dan menentukan atau membentuk tingkah laku seseorang. B. Struktur kepribadian. Skinner tidak tertarik dengan variabel struktural dari kepribadian. Menurutnya, mungkin dapat diperoleh ilusi yang menjelaskan dan memprediksi tingkah laku berdasarkan faktor-faktor tetap dalam kepribadian. Tetapi tingkah laku hanya dapat diubah dan dikontrol dengan mengubah lingkungan. Ada 2 klasifikasi tipe tingkah laku. Yang pertama ada tingkah laku responden. Respon yang dihasilkan organisme untuk menjawab stimulus yang secara spesifik berhubungan dengan respon itu. Yang kedua ada tingkah laku operan. Respon yang muncul organisme tanpa adanya stimulus yang langsung memaksa terjadinya respon itu. C. Dinamika kepribadian. 1. Kepribadian dan belajar. Cara yang efektif untuk mengubah dan mengontrol adalah dengan melakukan penguatan. Suatu strategi kegiatan yang membuat tingkah laku tertentu berpeluang untuk terjadi atau sebaliknya pada masa yang akan datang. Konsep dasarnya yakni bahwa semua tingkah laku dapat dikontrol oleh konsekuensi tingkah laku itu. 2. Conditioning klasik. Conditioning klasik atau disebut juga conditioning responden karena tingkah laku dipelajari dengan memanfaatkan hubungan stimulus dan respon yang bersifat refleks bawaan. Conditioning klasik menghasilkan tipe tingkah laku responden yang oleh Skinner dianggap kurang penting karena kurangnya menggambarkan fungsi integral manusia dalam lingkungannya. 3. Conditioning operan. Operasi conditioning atau instrumental conditioning mula-mula dikembangkan oleh E.L. Thorndike. Reinforcer tidak diasosiasikan dengan respon karena respon itu sendiri beroperasi memberi reinforcement. Skinner menyebut respon itu sebagai tingkah laku operan. Conditioning pada manusia.
Kasus Little Albert. Penelitian yang dilakukan oleh J.B. Watson dan istrinya Rosalie Rainer Watson dapat dipakai sebagai contoh bagaimana strategi conditioning Pavlov kalau diterapkan pada manusia. Kasus ini menjadi menarik karena penelitian semacam ini hampir tidak mungkin dilaksanakan kembali tanpa risiko dibuat sebagai pelanggaran moral dan hak asasi manusia. Dari penelitian ini, Watson menyimpulkan dua hal. 1. Freud salah mengenali dorongan seks sebagai motif primer. Menurut Watson, kedudukan seks sama dengan takut dalam pembentukan kepribadian. Sama-sama diperoleh dari conditioning. 2. Gangguan fobia. Fobia adalah ketakutan yang sangat irasional mengenai objek orang. Dapat dijelaskan melalui prinsip-prinsip conditioning tanpa menyentuh jangan ketidaksadaran asosiasi, keinginan atau konflik. Ketakutan Albert terhadap barang yang putih dan lembut dapat dijelaskan dengan mudah kalau riwayat belajarnya diketahui. Pengaturan penguatan. Reinforcement bisa bersifat positif, bisa negatif. Penguatan positif adalah peristiwa atau sesuatu yang membuat tingkah laku yang dikehendaki berpeluang untuk diulang dan terjadi lagi. 6. Generalisasi dan diskriminasi. Generalisasi stimulus adalah proses timbulnya respon dari stimulus yang mirip dengan stimulus yang mestinya menimbulkan respon itu. Sedangkan diskriminasi stimulus adalah kemampuan untuk membedakan stimulus sehingga stimulus itu tidak diberi respon, walaupun mirip dengan stimulus yang diberi penguat. 7. Tingkah laku kontrol diri. Tinggalkan tetap variabel, ditentukan dengan berbagai cara. Kontrol diri. Berikut pengaruh variabel itu dapat diperbaiki, diatur atau dikontrol. 1. Memindahkan atau menghindar. 2. Penjenuhan. 3. Stimuli yang tidak disukai. 4. Memperkuat diri. 5. Tingkah laku tahyul. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perkembangan kepribadian. Perkembangan kepribadian terbagi menjadi dua, yaitu tingkah laku sosial dan ketuaan. Yang pertama yang kita bahas yaitu adalah tingkah laku sosial. Tingkah laku sosial tidak dibahas dari ciri kepribadian atau cara khas seseorang bertingkah laku. Bagi Skinner, gambaran ciri kepribadian itu dapat diterjemahkan dalam sekelompok respon spesifik yang cenderung diasosiasikan dengan situasi tertentu. Selanjutnya yaitu ketuaan. Menjadi tua menimbulkan perubahan tingkah laku, tapi menurut Skinner bukan berkembang, karena perkembangan adalah mengungkapkan struktur yang lebih laten, menyadari potensi dalam, atau menjadi lebih efektif. Sedangkan menjadi tua biasanya berkembang menjadi kurang efektif. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aplikasi. Aplikasi terbagi menjadi dua, yaitu tingkah laku abnormal dan modifikasi tingkah laku. Di sini saya akan menjelaskan tentang tingkah laku abnormal. Skinner berpendapat bahwa tingkah laku abnormal berkembang dengan prinsip yang sama dengan perkembangan tingkah laku normal. Yang kedua yaitu modifikasi tingkah laku. BMUD atau sebutan untuk behavior modification adalah senjata atau strategi untuk mengubah tingkah laku bermasalah. Beberapa teknik berikut yang dikemukakan oleh Skinner, tetapi mungkin juga dikembangkan dari ide pakar lain atau disempurnakan oleh pakar lain. Yang pertama yaitu pembanjiran atau flooding, yang kedua yaitu terapi aversi, yang ketiga yaitu pemberian hadiah atau hukuman secara selektif atau selective reward atau punishment. Yang keempat yaitu latihan keterampilan sosial atau social skill training. Yang kelima yaitu kartu berharga atau topeng ekonomi. Yang keenam yaitu efek obat-obatan terhadap tingkah laku. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang evaluasi.
Yang pertama yaitu teori Skinner tidak menghargai harkat kemanusiaan. Manusia bukan mesin otomatis yang diatur oleh lingkungan semata. Manusia bukan robot, tetapi organisme yang memiliki kesadaran untuk bertingkah laku dengan bebas dan spontan. Yang kedua yaitu generalisasi. Dari tingkah laku merpati mematuk makanan menjadi tingkah laku manusia yang sangat kompleks, terlalu jauh atau luas. Conditioning menjadi terlalu menyederhanakan permasalahan. Yang ketiga yaitu gabungan pendekatan nomotetik dan ideografik. Dalam penelitian dan pengembangan teori banyak menimbulkan masalah metodologis. Yang keempat yaitu pendekatan Skinner dalam terapi tingkah laku secara umum dikritik hanya mengobati simptom dan mengabaikan penyebab internal mental dan fisiologik. Kritik itu mengklaim bahwa sering terjadi situasi simptom atau munculnya simptom baru mengganti simptom atau tingkah laku yang tidak dikehendaki yang hilang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itu tadi hasil dari pemaparan video materi kami tentang tokoh psikologi yang kami bawakan. Cukup sekian dan terima kasih.